Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Evelyn Jelita Jega dengan NIM 24120165, jurusan Manajemen di Universitas Pertiwi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis ekspor yang berjudul Rancangan Strategis Bisnis Global Aqua Protein Chips Optimalisasi Hilirisasi Hasil Perikanan Indonesia di Pasar Internasional. Masuk pada pembahasan latar belakang dan identifikasi masalah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, sehingga memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Namun, sebagian besar ekspor Indonesia masih berupa bahan mentah seperti ikan beku, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Selain itu, produk ikan segar memiliki kelemahan karena mudah rusak, membutuhkan rantai pendingin yang mahal, dan margin keuntungan yang relatif kecil. Di sisi lain, setelah pandemi terjadi peningkatan tren konsumsi makanan sehat, pasar healthy snack tumbuh sekitar 7% per tahun, sehingga muncul peluang untuk menghadirkan cemilan tinggi protein berbahan dasar ikan. Masuk pada pembahasan solusi dan inovasi produk. Solusi yang saya tawarkan adalah Aqua Protein Chips, yaitu cemilan sehat berbahan dasar protein ikan. Produk ini diproses menggunakan teknologi HTST extrusion sehingga menghasilkan tekstur renyah tanpa proses penggorengan minyak. Keunggulan produk ini adalah tinggi protein, rendah kalori, bebas gluten, tidak berbau amis, dan dapat disimpan pada suhu ruang. Produk ini memiliki 4 varian rasa, yaitu pertama, sea salt, olive oil, smoked barbecue, and spicy seaweed. Masuk pada pembahasan strategi pasar global atau STP. Dalam strategi pemasaran, saya menggunakan konsep STP. Segmentasi ditunjukkan pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Belanda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pola hidup sehat. Target pasarnya adalah masyarakat perkotaan berusia 18-45 tahun, terutama profesional muda, pegiat kebugaran, dan pelaku diet tinggi protein seperti keto maupun paleo. Positioning produk adalah sebagai cemilan functional premium berbahan dasar hasil laut dengan slogan Zero Gluten, High Protein. Masuk pada pembahasan bauran pemasaran internasional. Produk dikemas menggunakan aluminium foil multi-layer agar kualitas tetap terjaga. Desain kemasan menampilkan ikan dan ombak sebagai simbol kemurnian hasil laut Indonesia. Logo Aqua Protein Chips dirancang untuk mencerminkan identitas produk sebagai cemilan sehat berbahan dasar ikan yang ditujukan ke pasar internasional. Pertama, gambar ikan dan ombak warna biru melambangkan kemurnian laut Indonesia sebagai sumber bahan baku utama. Warna biru juga memberikan kesan segar, bersih, dan terpercaya. Kedua, potongan fillet ikan putih menunjukkan bahwa produk menggunakan daging ikan asli atau wild flesh fish, sehingga menegaskan kualitas bahan baku dan konsep clean label, yaitu transparansi terhadap kandungan produk. Ketiga, ilustrasi keripik berbentuk pipi menggambarkan hasil teknologi ekstrusi yang menghasilkan teksturnya tanpa proses penggorengan, sehingga produk lebih sehat dan lebih rendah lemak. Selanjutnya, nama Aqua Protein Chips dibuat dengan ukuran besar agar mudah dikenali oleh konsumen. Kata Aqua menggambarkan asal produk dari laut, sedangkan Protein Chips menjelaskan bahwa produk ini merupakan cemilan tinggi protein. Terakhir, terdapat ikan protein tinggi dan lezat bergizi sebagai keunggulan utama produk. Tulisan white fleshed fish di bagian bawah juga mempertegas bahwa bahan baku berasal dari ikan berdaging putih berkualitas tinggi. Harga jual ditetapkan sebesar 4,5 US dollar untuk kemasan 60 gram menggunakan strategi value basing pricing, yaitu harga berdasarkan nilai yang diterima konsumen. Distribusi produk dipasarkan melalui e-commerce internasional dan toko makanan sehat seperti Whole Foods.
Promosi dilakukan melalui edukasi digital, kerjasama dengan mikro-influencer, kebugaran, serta iklan digital dengan target ROAS lebih dari 4 kali. Sekarang masuk pada pembahasan saluran distribusi ekosistem Amazon FBA. Diproduksi di Indonesia, kemudian dikirim menggunakan kontainer laut ke gudang Amazon FBA di Amerika dan Eropa. Amazon akan menangani penyimpanan, pengemasan, pengiriman kepada pelanggan, hingga layanan pelanggan. Strategi ini membuat distribusi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar global. Masuk pada pembahasan rantai pasok dan logistik internasional. Bahan baku diperoleh melalui kerjasama jangka panjang dengan koperasi nelayan lokal sehingga pasokan lebih terjamin. Pengiriman penggunaan kontainer FCL 40 kaki yang dapat menghemat biaya logistik hingga sekitar 40% dibandingkan kontainer pendingin. Dokumen ekspor diurus melalui sistem INSW dan memanfaatkan Free Trader Agreement agar memperoleh bea masuk yang lebih rendah. Gudang regional menggunakan sistem cross-docking sehingga distribusi menjadi lebih cepat. Masuk pada pembahasan standarisasi mutu dan keberlanjutan. Untuk menjaga kualitas produk, diterapkan sistem HACCP, terutama pada pengendalian suhu produksi dan detektor logam. Produk juga ditargetkan memperoleh sertifikat FSSC 22000 dan MSC agar memenuhi standar keamanan pangan internasional. Selain itu, perusahaan menerapkan konsep zero waste, yaitu limbah tulang dan kepala ikan diolah menjadi tepung ikan, sedangkan limbah cair dikelola sesuai standar lingkungan. Masuk pada pembahasan proyeksi keuangan dan kelayakan bisnis. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, biaya produksi dapat ditekan hingga sekitar Rp 12.000 per kemasan. Margin laba kotor diproyeksikan mencapai 45%, sedangkan margin laba bersih sekitar 18% pada tahun kedua. Perusahaan diperkirakan mencapai titik impas atau break-even point dalam waktu sekitar 2,5 tahun sehingga proyek ini dinilai layak secara finansial. Sekarang masuk pada pembahasan manajemen risiko dan mitigasi. Risiko pertama adalah fluktuasi nilai tukar, solusinya menggunakan forward contract dan natural hedging. Risiko kedua adalah pasokan ikan yang dipengaruhi musim. Mitigasinya dengan bekerja sama dengan banyak pemasok dari berbagai daerah serta menyediakan stok surimi untuk 3 bulan. Risiko ketiga adalah kerusakan mesin. Untuk mengatasinya diterapkan program total produktif maintenance agar operasional tetap berjalan. Sekarang masuk pada kesimpulan dan saran strategis. Sebagai kesimpulan, Aqua Protein Chips merupakan produk yang layak dikembangkan karena memiliki peluang pasar yang besar, memanfaatkan potensi perikanan Indonesia, serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi. Ke depan, perusahaan perlu mempercepat sertifikasi internasional, mengembangkan varian rasa berbasis rempah Indonesia,